Oke, nah ini teman-teman, saya akan berbagi praktik baik. Sampai deh kita di inti materi saya. Ini sebenarnya yang ingin dibagikan malam ini, tetapi tidak akan panjang-panjang juga teman-teman. Nanti saya lebih senang kalau kita diskusi, seperti diskusi yang semalam ya. Itu saya senang banget gitu, Pak Mangatas ya, yang dari Sumbang Hasundutan, yang sudah jadi kepala sekolah. Ih, keren banget ya. Nah, ketika kita bicara berbagi praktik baik, tentu ada sistem bercerita yang harus kita dapatkan, yang akan menjadi alurnya kita gitu ya. Praktik baik ini masih mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Saya menggunakan konsep STAR. STAR itu adalah situasi, tantangan, aksi, dan refleksi. Teman-teman, kenapa menggunakan STAR? Kenapa nggak menggunakan atap? Atap atau STAR sebenarnya sama saja. Sistem penulisan praktik baik, teman-teman jangan dicoret-coret dong layarnya saya. Nanti kita coret-coret ya. Oke, terima kasih teman-teman. Nah, Kemendikbudristek ketika di HGN itu membuat video praktik baik, katakanlah ya, selalu menggunakan sistem STAR. Nah, jadi saya melihat guru-guru tidak semua memahami apa sih STAR itu, maka malam ini mudah-mudahan nanti pengenalan ini akan membuat teman-teman memahami apa sih metode STAR. STAR itu adalah situasi, T-nya tantangan, A-nya itu aksi, dan yang terakhir adalah refleksi STAR gitu ya teman-teman. Jadi ini adalah sistem bercerita pada video yang sering sangat digunakan oleh Kemendikbudristek gitu ya teman-teman. Dan teman-teman yang ada di Sumut, ayo ini khusus Sumut ya teman-teman. Ada lomba yang sedang diadakan oleh BBGP ya, Balai Besar Guru Penggerak Sumatera Utara, untuk menulis praktik baik dengan konteks ataupun dengan konsep penulisan STAR, situasi, tantangan, aksi, dan refleksi gitu ya. Jadi silakan teman-teman diikuti gitu. Oke, kita akan lanjut. Nah, ini praktik baik saya yang pertama. Yang pertama adalah situasi, STAR gitu ya. Jadi situasi, tantangan, aksi, dan refleksi. Nah, kalau dia teman-teman di berbagi praktik baik ini adalah praktik baik yang saya lakukan, maka saya menemukan anak-anak saya di kelas itu adalah anak-anak yang memiliki perbedaan kesiapan belajar. Ada anak yang memang semangatnya luar biasa belajar, ada anak yang justru memang untuk fokus saja sulit sekali gitu. Nah, kemudian ada perbedaan minat belajar. Ada minat belajar anak yang sangat tinggi, ada yang tidak. Ada anak ini yang kalau les aja tidak afdol rasanya dia kalau nggak ada catatan dari misnya, seperti itu misalkan. Kemudian perbedaan minat belajar. Nah, ternyata anak-anak kita juga teman-teman punya minat belajar yang berbeda. Ini akan menentukan kebutuhan belajar seperti apa yang harus kita berikan kepada dia gitu ya. Kemudian yang ketiga beragamnya karakter. Keberagaman karakter ini yang harus sebenarnya kita mampu lebih akomodir di kelas. Kenapa? Anak perempuan yang pendiam justru sulit sekali kita menemukan fluktuasi suasana hatinya gitu. Tetapi kita guru dipandang harus responsif untuk itu gitu ya. Kemudian beragamnya karakter, yes, karakter kami beda-beda gitu ya. Kemudian pemahaman konsep IPA yang abstrak, yes. Pelajaran IPA itu dianggap abstrak, ya udah leh, selesai gitu ya. Dan kemudian menjalani sekolah sebagai hukuman. Ini menarik sekali. Percayakah teman-teman bahwa sebagian anak-anak itu merasa bahwa belajar itu adalah proses hukuman? Boleh yang teman-teman yang ingin jawab di kolom chat? Pak Mangatus biasa aja, nggak keren juga. Kan ayo teman-teman ada yang bisa kasih respon di kolom chat? Pernahkah teman-teman menyadari bahwa sebagian anak merespon bahwa sekolah itu adalah proses hukuman? Ada yang bisa kasih respon di kolom chat nggak? Atau bagaimana sih respon teman-teman bahwa ada sebagian murid yang beranggapan bahwa ya sekolah itu adalah proses hukuman? Pak Mangatas bilang, bukan hukuman dong. Oke, ya. Pak Suryadi mengatakan dia belajar itu dianggap sebagai hukuman gitu, yes. Ada yang ingin kasih respon lagi selain Pak
Oke, Suryadi, ya, Pak Mangata, sudah. Ada lagi nggak ya? Oke, terima kasih responnya teman-teman. Nah, kenapa sih saya mengatakan salah satu ini kondisi murid saya? Ternyata murid-murid saya itu pernah saya tanya begini. Menurut kamu sekolah ini nyenengin nggak? Enggak. Sekolah ini, Bu, sama seperti kita menjalani hukuman. Kita harus menunggu masa hukuman kita habis. Kapan itu habis? Ya ketika saya selesai waktunya sekolah lah, Bu, katanya. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi ternyata ada persepsi dari murid-murid kita yang memandang ya sekolah itu adalah proses hukuman. Ya. Nah, teman-teman, kondisi ini ada 5 gitu ya. Kadang membuat saya insecure dan ingin menyerah. Nah, fatalnya saya emosi gitu. Bahkan merasa tidak berdaya sebagai guru. Apakah teman-teman ada di sini yang pernah merasa kok saya nggak berdaya jadi guru? Kok saya kayaknya ingin menyesal? Boleh di kolom chat teman-teman? Ayo. Mhm. Sekolah itu tempat menimba ilmu. Oke, teman-teman, ayo. Jadi guru itu istimewa. Ya, guru adalah panggilan jiwa. Guru adalah panggilan jiwa. Betul ya. Saya bangga menjadi guru, berharap kelak bisa menjadi kadispen. Sama nih kalau ini mah mimpi kita bersama ya Pak Mangatas ya. Saya juga rindu gitu ya. Saya jauh lebih diberdayakan, lebih dipakai atau lebih terpanggil untuk mewujudkan pendidikan yang jauh lebih memerdekakan ini gitu ya. Nah, teman-teman, saya ini benar-benar saya alami. Kadang saya insecure dan ingin menyerah. Kenapa? Karena pernah fatalnya itu saya emosi, bahkan merasa tidak berdaya jadi guru gitu ya. Oh, kok kayaknya ini murid saya nggak bisa saya ajarin gitu. Jadi ini menyita sekali, menyita jiwa dan raga sekali katanya ya. Oke, kita mau lihat lanjut. Kalau tadi itu adalah situasinya, ini adalah situasi gitu ya, situasi, maka ini adalah tantangan. Tantangan itu adalah situasi yang sekarang kita ingin memindahkannya ke situasi yang baru, yang justru itu harus butuh perjuangan. Itu namanya tantangan. Nah, pertanyaan utama pelajar dalam proses belajar mengajar atau PBM, ini dikutip dari diferensiasi memahami pelajar untuk belajar bermakna dan menyenangkan karya Najila Shihab dan komunitas guru belajar. Apa katanya di sana? Gitu ya. Tantangannya adalah murid itu sebenarnya bertanya, apakah saya dipahami? Gitu. Jadi yang pertama adalah apakah dia dipahami. Yang kedua, mengapa saya belajar ini? Yang ketiga, apakah saya menunjukkan kemajuan? Yang keempat, ya, apakah saya terlibat mengambil keputusan dalam proses belajar mengajar? Nah, ini menarik sekali, teman-teman. Dan yang terakhir adalah apa yang dapat saya lakukan dengan mengaplikasikan pembelajaran hari ini. Jadi bentuk tertingginya adalah apa sih yang dapat dilakukan dengan pelajaran ini? Saya mau mengaplikasikannya gimana sih gitu ya teman-teman. Nah, ini juga masih tantangan. Tantangan bagi saya juga adalah saya ingin mewujudkan sebuah kelas yang fun, yang bahagia, yang bermakna, yang nyenengin. Tetapi tetap bermakna gitu ya. Jadi setiap anak ingin merasa bahagia. Ini harus kita sepakati bersama. Kebutuhan dasar seorang anak atau murid itu adalah merasa bahagia, gitu ya teman-teman. Nah, yang kedua tantangannya itu adalah sudahkah kita membersamai murid untuk pembelajaran yang paling bermakna agar murid atau siapalah katakan ya agar murid gitu ya, jangan anak, agar murid kita bisa menjadi pribadi yang berdaya dan bahagia sesuai kodratnya, gitu ya. Nah, udah kita bersamai belum Bapak Ibu? Coba di kolom chat. Alhamdulillah saya bersyukur menjadi seorang guru dari hati yang paling dalam menjadi guru cita kecil saya. Oh, keren nih. Oh, keren sekali. Terima kasih Bu Sri Wayuni. Oke. Mhm. Kita mau lanjut. Ini masih tantangan. Nah,
Strategi diferensiasi tumbuh, teman-teman, hanya jika didukung guru yang percaya. Ini juga tantangan bagi kita. Apa yang percaya? Percaya bahwa anak perlu dihormati sebagai subjek. Ya. Yang kedua adalah percaya bahwa anak memiliki kesiapan belajar yang berbeda. Dan yang ketiga, ada asumsi pembelajaran adalah memperdayakan dan memerdekakan konteks gitu. Dan yang terakhir, asesmen otentik atau asesmen berkelanjutan, teman-teman, ini dilakukan dengan proses refleksi dan umpan balik, di mana nanti artikelnya akan dikumpul, tetapi untuk apa ya, proses berefleksi ini, teman-teman, kita harus jeli. Refleksi itu tidak melulu menunjuk teman kita salah, tapi lebih kepada sebenarnya apa yang bisa diperbaiki, gitu ya teman-teman. Jadi bukan sekedar punishment, gitu ya teman-teman, tapi lebih kepada perubahan keadaan menjadi lebih baik, seperti itu ya teman-teman. Kita mau lanjut. Nah, ini aksi STAR. Kalau tadi situasi udah, kemudian tantangan, ini adalah aksi STAR gitu ya. Ini aksinya. Aksi yang saya lakukan adalah penerapan pembelajaran dengan prinsip berdiferensiasi, yaitu konten, proses, dan produk. Gitu ya teman-teman. Kalau ini tadi kondisinya, ini tantangannya, dan ini adalah aksinya. Gitu ya. Maka yang harus kita lakukan apa? Kita pelan-pelan saja ya. Penerapan pembelajaran dengan prinsip berdiferensiasi ini bagaimanapun bukan hal yang baru. Dan ini juga sangat familiar dan mudah kita lakukan ya, sangat berpihak kepada guru kok ya. Nah, kita mau lanjut. Nah, ini adalah aksiku juga gitu ya, aksi saya teman-teman. Aksi saya itu adalah saya menggunakan strategi berdiferensiasiku gitu. Nah, ada tugas yang bermakna. Artinya apa? Ketika kita memberikan tugas kepada anak, itu memang ada nilai-nilai dari karakter yang tengah kita soroti seperti itu ya. Kemudian yang kedua, kurikulum yang berkualitas. Kita percaya kurikulum Merdeka adalah kurikulum yang berkualitas. Tetapi bagaimanapun teman-teman, ketika melihat kurikulum yang berkualitas ini lebih kepada sebenarnya apa kontribusi kita kepada kurikulum yang disediakan Kemendikbudristek agar itu jauh lebih eye-catching dan lebih baik. Seperti itu ya teman-teman. Nah, kita mau lihat ada juga pengelompokan yang fleksibel. Kenapa fleksibel? Biar lebih memanusiakan hubungan, itu saja ya. Kemudian ada kesepakatan kelas, ini jangan dilupa. Teman-teman nanti ketika akan menghadapi supervisi, ini jangan hilang ya. Kemudian ice breaking atau teknik stop. Gunakan dong ice breaking atau teknik stop. Kemudian menanyakan perasaan murid, kepemimpinan dan rutinitas kelas yang memanusiakan hubungan dan empati. Kemudian lihat teman-teman, asesmen dan penyesuaian yang berkelanjutan atau berkesinambungan. Jadi nanti kita bisa list ya kawan-kawan, ya gitu ya. Oke, kemudian adalah kepemimpinan dan rutinitas kelas yang memanusiakan hubungan dan empati. Bentuk tertinggi dari perlakuan kita sebenarnya adalah ketika murid-murid itu mampu menjadi orang-orang yang sangat empati gitu ya, yang mampu memberi solusi, yang mampu mengambil bagian, dan yang mampu menyuarakan pendapatnya lebih kepada bagaimana sebenarnya proses belajar bermakna itu lebih dapat seperti itu ya. Kemudian di kelas berdiferensiasi saya juga, ini strategi saya teman-teman ya. Saya mengadakan asesmen dan penyesuaian yang berkelanjutan dengan berkesinambungan. Artinya konsistensi itu perlu kita jaga pelan-pelan. Kemudian juga beri kepercayaan kepada anak. Ketika kita beri kepercayaan kepada anak gitu ya, anak itu ternyata akan jauh lebih bertanggung jawab. Ini kita harus imani bersama. Anak itu jauh lebih bertanggung jawab ternyata ya. Nah, sebentar. Nah, praktik saya di kelas adalah dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang fun tetapi juga bermakna dan menyenangkan ya. Jadi saya mengadakan pemetaan kebutuhan belajar yang tepat atau yang KW ya. Know and want to know gitu ya, bukan KW-KW-an gitu ya, teman-teman. Kemudian kita juga bisa mengadakan proyek sesuai pilihan dan kesenangan murid gitu ya di kelas saya, di kelas IPA. Dan kelas saya adalah kelas berdiferensiasi. Kita udah bahas semalam.
kurikulum merdeka atau daftar kurikulum mandiri, kurikulum merdeka, sekolah penggerak atau dengan mendaftar IKM dengan mandiri, ternyata keduanya ini teman-teman sudah harus menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Artinya kelasnya sudah harus merupakan kelas diferensiasi. Seperti itu ya teman-teman. Nah, yang saya lakukan di kelas adalah kami punya yang namanya buku asesmen diri. Buku ini hanya akan saya buka dan yang punya gitu. Hanya kami dua yang punya akses ke buku ini gitu ya. Dan buku ini nggak dibawa pulang. Ini disimpan di lacinya saya gitu. Nah, teman-teman, di sini yang ingin saya ajak kepada murid-murid adalah mereka harus mampu mengenali diri, jujur terhadap perasaannya atau mengakui kekurangannya dengan baik dan benar. Itu nggak apa-apa, Sal. Yang penting kita akan terus berefleksi untuk jauh lebih baik. Seperti itu ya. Kemudian menggunakan teknik stop, ini ketika saya di luar kelas, saya menerapkan sistem pembelajaran teknik stop itu artinya ingin membuat murid itu jauh lebih rileks dan santai. Maka yang saya lakukan adalah mereka berbaris di sebuah lapangan berbentuk lingkaran, pegang tangan kanan kirinya, bayangkan maminya sedang bekerja menjadi apa gitu ya. Ada yang tukang jualan, ada yang segala macam seperti itu. Tetapi dengan teknik stop, kita percaya anak-anak betul-betul hadir di kelas kita ya. Nah, teknik stop ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan apa ya, teman-teman. Sebentar. Oke. Oke, mari kita lanjut. Maksudnya penggunaan teknik stop ini tidak jauh berbeda dengan penggunaan ice breaking. Hampir sama. Konteksnya ngebooster gitu ya, tetapi kalau dia teknik stop lebih kepada ada agar anak cooling down dan benar-benar hadir di kelas gitu ya. Nah, ini saya juga menjadi partner murid. Artinya apa, teman-teman? Untuk setiap diskusi, saya berusaha menjadi memundurkan ritme berpikir saya mengikuti pola berpikir mereka gitu ya. Jadi diskusi kita, hubungan kita dengan murid itu jauh lebih dekat dan hidup. Saya juga mengajarkan murid saya bagaimana mereka belajar penemuan atau investigasi kelompok, teman-teman. Ini tadi mereka membuat sesuatu dan bekerja di dalam kelompok gitu ya, dan nanti juga mereka akan menyampaikan. Nah, ini kesepakatan kelas. Seringkali kita lupa bahwa kesepakatan kelas ini adalah hal-hal yang tidak urgent atau katakanlah klise sekali. Tidak. Kesepakatan kelas adalah kesepakatan awal yang harus kita miliki agar murid-murid benar-benar mulai belajar konsisten, gitu ya. Nah, baik, mari lihat teman-teman. Saya juga menanyakan perasaan murid. Saya juga mengadakan yang namanya ice breaking dan games melatih literasi dan fokus, gitu ya. Kemudian ini kelas saya yang menuntut pada penemuan konsep dan dituntun oleh pertanyaan terbuka gitu ya. Maafkan kelas kami sangat terbatas ya teman-teman. Tapi itulah dilema menjadi sekolah negeri ya. Kemudian saya juga mengajarkan murid bagaimana menyampaikan pendapat dan berefleksi. Berefleksi berarti memberi masukan kepada yang dikerjakan orang lain atau kelompok temannya gitu ya. Tapi ingat teman-teman, kita harus menyadarkan murid bahwa mereka tidak perlu berkompetisi gitu ya. Dan ini lihat teman-teman, memberikan apresiasi dan penguatan gitu. Jadi apresiasi dan penguatan ini ternyata kita perlukan gitu ya teman-teman ya. Apalagi murid-murid. Karena apa? Karena semua orang ingin mendapatkan perlakuan istimewa, ingin disenengin dan ingin merasa senang gitu ya. Nah, ini adalah pengumpulan tugas yang beragam. Kenapa bisa beragam? Karena disesuaikan dengan minat dan bakat murid kita. Seperti itu ya, teman-teman. Jadi, dengan melihat minat murid, sebenarnya kita bisa melihat anak ini kelak ini akan menjadi seperti apa sih gitu. Ya, pasti nanti bisa gitu. Nah, pengumpulan tugas sesuai minat dan bakat ini dilihat jauh lebih efektif membuat murid berdaya sesuai passion-nya. Gitu ya. Kita akan lanjut. Nah, refleksi yang saya lakukan, teman-teman, tidak banyak ya, tapi refleksinya barangkali yang pertama adalah hadir sepenuhnya bagi murid. Ketika saya masuk kelas, saya akan mengusahakan bahwa saya hadir sepenuhnya. Saya tidak pegang-pegang handphone, saya tidak sedang memainkan HP, gitu ya. Itu refleksi yang pertama.
Refleksi yang kedua adalah sesuaikan ritme dengan kelas. Artinya apa? Bahwa kelas saya itu sebenarnya saya ngajar itu walaupun dengan banyak kegiatan gitu ya teman-teman, saya jarang kok kebentur gitu ya. Hanya saja untuk menyesuaikan ritmenya kita dengan ritme kelas itu agak kesulitan sih kita ya. Maka nanti mudah-mudahan semakin banyak ruang berbagi praktik baik sehingga kita lebih paham gimana sih mengakomodir kebutuhan tadi gitu ya. Kemudian mari lihat teman-teman, refleksi berikutnya adalah strategi dan metode yang relevan. Strategi mereka itu ada kemarin gitu ya teman-teman. Tetapi bicara tentang strategi metode yang relevan ini sebenarnya adalah kita bicara tentang penguasaan kita akan kelas. Kemudian kekayaan ide yang dalam kepala kita untuk diterapkan di dalam kelas. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian ini teman-teman, saya ingin mengulas bahwa kita ingin berpedoman pada komponen pelajaran yang memang harus dikuasai di abad 21 ini. Yang pertama adalah menarik. Menarik artinya menarik perhatian murid dengan gaya mengajar yang variatif. Yang kedua memotivasi. Memotivasi artinya menumbuhkan motivasi agar pos pembelajaran lebih mudah. Ya, maaf teman-teman, typo gitu. Kemudian acuan, kita juga memberi acuan dan gambaran jelas mengenai apa sih yang akan dipelajari dan cara mempelajarinya gimana gitu ya. Kemudian bagaimana kita mengaitkan antara kaitan ketika akan menjelaskan materi. Ini sangat perlu sekali ya, teman-teman. Oke, kita mau lanjut.